Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai wadah hidangan dari sayur dan buah. Tepatnya, kita akan mempelajari mengenai menganalisis wadah hidangan dari sayur dan juga buah. Pertama, pernahkah kalian membayangkan wadah hidangan yang terbuat dari sayur dan juga buah-buahan? Jika kalian pernah membayangkannya atau pernah melihatnya atau pernah memikirkannya, selamat. Itu artinya kalian sudah mulai mengenal apa itu wadah hidangan dari sayur dan buah. Jika belum, maka kita akan mulai mempelajarinya sekarang. Pertama, sayur dan buah bisa dijadikan wadah sebuah hidangan dengan sebuah syarat, yaitu yang pertama memiliki kulit yang keras, kedua memiliki daging buah yang kokoh, ketiga mudah dipotong ataupun mudah diukir. Ketiga syarat ini, tiga-tiganya tidak harus ada pada satu sayur dan buah. Bisa jadi hanya ada satu atau dua saja. Misalkan contohnya pada buah nanas, dia memiliki kulit yang keras, tapi juga sedikit susah atau untuk dipotong, tapi dia memiliki kulit yang keras sehingga bisa dijadikan wadah suatu hidangan. Atau pada buah semangka di mana dia memiliki kulit yang keras, mudah dipotong, namun dagingnya tidak begitu kokoh sehingga daging ini biasanya dihilangkan dan hanya kulitnya saja yang dijadikan sebagai wadah hidangan. Atau bisa juga kita melihat pada buah apel. Buah apel memiliki kulit yang tipis namun memiliki daging buah yang kokoh sehingga dia ini cocok dijadikan hidangan, wadah sebuah hidangan jika daging buahnya diambil sedikit dan masih menyisakan bentuk buah apel itu sendiri sehingga biasanya digunakan sebagai wadah dari kacang-kacangan atau wadah dari salad buah. Berikutnya yaitu adalah beberapa jenis wadah hidangan atau yang terbuat dari sayuran. Yang pertama yaitu adalah tomat. Tomat bisa dijadikan wadah hidangan jika isinya dihilangkan. Lalu jenis tomat yang biasanya digunakan adalah tomat apel atau tomat gondol. Tidak semua jenis tomat bisa dijadikan wadah hidangan karena terlalu kecil, seperti misalkan tomat cherry. Lalu yang kedua yaitu adalah kacang panjang. Sering digunakan untuk membuat pagar pada wadah tumpeng. Nah, untuk kacang panjang ini mungkin kita sudah sering sekali ya melihatnya. Lalu berikutnya yaitu adalah mentimun. Mentimun bisa digunakan sebagai wadah hidangan jika mentimun tersebut adalah mentimun jenis mentimun Jepang atau mentimun karai. Karena tekstur pada mentimun ini lebih keras dan juga lebih kokoh daripada mentimun lokal. Berikutnya yaitu adalah jenis buah atau hidangan yang terbuat dari wadah hidangan yang terbuat dari buah-buahan. Beberapa di antaranya itu adalah buah nanas. Buah ini memiliki kulit yang keras sehingga jika dagingnya diambil itu kulitnya bisa dijadikan sebagai wadah hidangan seperti pada gambar tersebut. Lalu berikutnya yaitu adalah semangka. Semangka biasanya memiliki bentuk yang bulat dan juga kulit yang keras sehingga biasanya kulitnya akan dimanfaatkan sebagai wadah dari hidangan yang terbuat dari buah-buahan dan juga selain itu kulit semangka mudah diukir. Yang ketiga yaitu adalah buah melon. Untuk buah melon sendiri memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan buah semangka sehingga cara untuk membuat buah melon menjadi wadah sebuah hidangan itu hampir mirip dengan buah semangka. Berikutnya adalah apel. Apel di sini memiliki kulit yang tipis seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, namun memiliki tekstur daging buah yang kokoh sehingga apel cocok dijadikan wadah hidangan seperti wadah kacang-kacangan atau salad buah. Berikutnya yaitu adalah alat-alat yang disiapkan atau alat-alat yang diperlukan ketika kita ingin membuat hidangan dari buah-buahan. Yang pertama yaitu ada talenan dan juga chef knife. Ini biasanya digunakan untuk memotong bagian-bagian buah yang perlu dipotong dengan bagian yang besar. Lalu untuk bagian-bagian lebih kecil dan juga lebih terperinci kita membutuhkan paring knife dan juga carving knife.
Lalu setelah itu kita membutuhkan wadah baskom atau biasa disebut dengan bowl. Ini biasanya digunakan sebagai wadah untuk ketika kita mengambil bahan daging buahnya, ataupun sebagai wadah dari sampah-sampah atau sisa-sisa dari buah yang akan kita jadikan sebagai wadah. Lalu berikutnya yaitu adalah pilar. Kita semua sudah tahu bahwa pilar itu berfungsi untuk mengupas. Jadi di sini terkadang kita perlu sedikit mengupas kulit buah sehingga kita tetap membutuhkan pilar. Itu dia tadi adalah penjelasan dari menganalisis wadah hidangan dari sayur dan buah. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bisa bertanya melalui WhatsApp grup yang akan dilaksanakan pada sesi tanya jawab setelah kalian menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.